Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam acara inspirasi dan motivasi. Dan pada kali ini kita bicara mengenai motivasi. Dan di samping kiri saya ada Pak Situmeang, narasumber kita dan sekaligus trainer di ASI Jakarta. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa. Puji Tuhan. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Tobing, trainer dan juga psikolog di ASI Jakarta. Shalom, salam sukses pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak? Luar biasa, puji Tuhan. Pemirsa, topik menarik pada kali ini yaitu mengenai motivasi. Apa ini motivasi? Dan bagaimana motivasi ini dapat digunakan untuk kita boleh berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Dan kali ini para narasumber kita dan trainer kita dan psikolog kita di sini memberikan pengertian yang lebih dalam dan bagaimana kita boleh mengembangkan motivasi ini di dalam pekerjaan kita dan juga di gereja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Allah Bapa di surga, kami sembah nama-Mu Tuhan, Allah sumber hikmat dan pengetahuan. Hadirlah Engkau Tuhan memberikan pengertian yang benar bagi kami, agar berguna membangun hidup kami, terutama kehidupan kerohanian kami Tuhan. Besertalah Engkau dengan kami Tuhan di dalam diskusi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pak Situmeang, mungkin kita mulai dengan apa sebetulnya motivasi itu Pak. Mungkin bisa menjelaskan sehingga pemirsa dapat pengertian yang baik. Baik, terima kasih Pak Darwis. Luar biasa pembahasan pada saat ini. Saya sangat tertarik bila mana membahas motivasi ini. Ada satu dari Alkitab mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur Pak Darwis. Betul. Jadi satu semangat di sana adalah ketika kita hendak termotivasi, adalah hati ini harus gembira dulu. Dan itu adalah obat yang manjur. Ketika hati kita gembira, maka pikiran kita ini akan terbuka. Dan ketika pikiran kita terbuka, maka apa yang menjadi semangat kita, spirit kita untuk mencapai tujuan, goal yang sudah kita set up itu, dengan satu semangat, dengan satu dorongan untuk mencapai itu, maka kita akan bertambah semangat untuk mengejar apa yang sudah menjadi tujuan kita. Jadi artinya Pak Darwis, ya, apa yang mendasari spiritnya ketika kita itu sudah termotivasi? Ya, ketika kita sudah termotivasi, maka baik dalam waktu suka maupun tidak suka, dalam waktu yang kurang baik ataupun tidak baik, kita tetap intens melakukannya. Itulah motivasi. Dalam kondisi kita tidak mood, ya sedang mood juga, tapi ketika kita sudah termotivasi, tujuan yang sudah jelas di sana, maka dorongan itu, spirit itu benar-benar berasal dari dalam diri kita. Inner beauty-nya muncul. Sehingga tidak pernah berhenti di tengah jalan, harus tercapai kepada tujuan itu. Luar itu biasa. motivasi yang sesungguhnya. Luar biasa Pak Situmeang. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan contoh-contoh ini supaya pemirsa kita di rumah begitu jelas, dapat jelas mengenai motivasi. Silakan Pak. Jadi motivasi itu, saya punya tujuan Pak Darwis. Iya. Ada arah tertentu yang saya mau sasar. Betul. Ya. Ada energi yang mendorong saya untuk mencapai itu. Apakah energi itu dari luar atau dari dalam, itu hal yang lain. Tetapi ada energi, ada yang tenaga, ada seperti dorongan yang memaksa saya, ayo lakukan ini supaya kamu mencapai itu. Itu yang disebut pengertian lain, pengertian dari motivasi. Jadi energi, bahan bakar, sumber tenaga, power kita dalam mencapai sesuatu, itulah yang disebut motivasi. Wah, saya kira cukup sangat jelas. Jadi bagaimana Pak kita mengembangkan motivasi ini? Apakah Pak Situmeang bisa memberikan gambaran, apakah teori atau apa, sehingga pemirsa kita dapat juga menggunakan tenaga ini atau energi ini dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ya, kalau memang kita membahas mengenai motivasi ini adalah merupakan seperti kata Pak Elvin tadi, ini adalah bahan bakarnya, ya. Bila mana kita ingin mencapai satu tujuan, ini adalah bahan bakarnya. Tapi ketika bahan bakar ini hanya
50% kekuatannya, maka kekuatan kita untuk maju itu juga hanya 50%. Tapi ketika motivasi itu bahan bakarnya full 100% dan kita tahu apa hasil yang akan kita raih, maka kita akan maksimal melakukannya. Ya. Dan ada banyak teori ya, bila mana kita lihat mengenai motivasi ini banyak sekali Pak Darwis. Ya. Ya, bila mana kita ikuti. Ya, saya juga mengambil bahan-bahan mungkin ya dari Harvard Business School juga banyak sekali metode motivasi ini. Salah satunya mungkin yang bisa kita bahas pada saat ini, apa yang disampaikan oleh Maslow. Oke. Ya, ini Saya menarik kira ini. Maslow cukup terkenal. Sudah ya, Pak. cukup dikenal. Mungkin ya. Pak Sitomo yang bisa menguraikan ini Iya. apa-apa saja ini Maslow ini. Jadi Maslow ini terkenal dengan hierarkinya itu, Ya. ya kebutuhan. Ada kebutuhan yang paling mendasar, ya basic sekali, hingga itu level yang pertama sampai level yang kelima. Dan ini semua bisa mempengaruhi mood seseorang untuk meraih prestasi tersebut. Ketika hal itu belum tercapai, sebentar kita akan masuk ke sana, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi secara umum, kelima-lima ini kelihatannya harus dimiliki. Barulah bisa semangatnya itu full. Full 100%. Full 100%. Karena memang itulah tujuannya. Ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ya. Ini kebutuhan dasar ya Pak. Dasar ini. Gimana mungkin orang nggak makan bisa bekerja, Iya. mencapai prestasi. Ya. Inilah yang harus dipenuhi dulu. Iya. Ya mungkin Pak Elvin bisa. Berikan contoh mungkin ya. Pak Elvin ini mengenai kebutuhan dasar mungkin makan, mengenai ya, Basic rumah, sekali. ya, Rumah, atau kebutuhan perumahan, kebutuhan mungkin Pak dari segi psikolog, dari segi trainer, bagaimana Pak? Silakan Pak. Jadi keterangan yang baik sekali tadi bahwa Abraham Maslow ini punya teori hierarki kebutuhan. Iya. Kenapa disebut hierarki? Karena harus terpenuhi dulu kebutuhan yang bawah, baru kebutuhan yang atas terpenuhi. Tadi disampaikan kebutuhan paling bawah itu fisiologis. Dalam bahasa sederhana kita bisa sebut kebutuhan sandang, pangan, papan. Iya, itu yang paling sederhana ya. Ini kebutuhan paling mendasar dari manusia. Makanan, pakaian, rumah, kebutuhan biologis, yang lain. Nah, kalau kita ambil aplikasi misalnya di perusahaan, ya, apa yang di level 1 itu? Yang paling mendasar, seseorang pertama sekali bekerja, kita deal-dealan gaji dulu. Betul. Ya, itu kebutuhan dasar tuh. Angka gaji harus sepakat, harus sama-sama nyaman di kedua belah pihak. Itu ya gaji. Kalau di perusahaan dikatakan kalau kita bicara di konteks gereja, apa sih kebutuhan yang mendasar? Kebutuhan mendasar seseorang datang ke gereja apa sih? Gitu ya. Kalau kita katakan saya butuh firman Tuhan. Bisakah saudara mengkhotbah saya perut saya lapar? Bisakah kalian mengkhotbah saya tidak punya tempat tinggal? Jadi artinya ke situ. Jadi ini pelajaran bagi kita. Oh, kalau kita lihat bagaimana Yesus mengadakan pendekatan, mengapa Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan, itu kan kebutuhan-kebutuhan dasar semua, Pak. Dan bahkan dikatakan nggak ada gunalah kamu mau kamu bisa bernubuat, memindahkan gunung, kalau kamu tidak punya rasa kasih kepada sesamamu, temanmu menderita tidak kamu tolong, nggak ada guna. Itu penerapannya, Pak. Jadi kebutuhan dasar ini sangat utama sehingga ini bisa menjadi pendorong, ya. Sehingga kita motivasi dimulai, ya. Sehingga bisa mulai apa yang tujuan mau dicapai ini bisa mulai berjalan. Kalau memang kebutuhan dasar ini terpenuhi, ya Pak. Wah luar biasa, sangat penting kebutuhan dasar. Ini harus dipahami, Pak. Karena misalnya Pak Darwis mau khotbahin orang, kalau orang itu lapar nggak masuk, itu aja inti. Ya bahasa gampang itu nggak masuk. Dia nggak punya pakaian nggak masuk. Sama seperti pada saat kita di KPA penginjilan, ya. Penginjilan kita langsung masuk ke firman Tuhan. Padahal kebutuhan tadi dia aja nggak makan di rumah. Gimana firmannya masuk, Pak? Ya. Jadi, Yesus sendiri katanya dia berbaur, dia empati dan penuhi kebutuhannya. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam,
Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Jadi motivasi ini sangat penting. Iya. Mungkin kebutuhan berikutnya apa Iya, Pak? Tingkat menarik berikutnya. sekali ya. Tadi kita dasar tentu tadi hierarki. Hierarki, Apalagi itu Pak yang yang pertama, berikutnya? ya. Silakan Pak. Pertama adalah kebutuhan fisiologinya harus kita penuhi. Yang kedua, kalau setelah itu dipenuhi, maka memang level yang kedua, manusia itu ingin rasa aman. Pak. Aman ya. Mungkin kalau dia dalam kehidupan ini kalau tidak aman, maka ada rasa Kekhawatiran. kekhawatiran. Sehingga pada saat dia tidak melakukan sesuatu pekerjaan itu mungkin dia juga was-was. Karena dia nggak aman. Kalau saya lakukan ini nanti gimana ya? Ada perasaan khawatir dalam dirinya. Ya. Mungkin dari segi contoh Pak Tobing, Iya. apa ini kira-kira rasa kebutuhan, rasa keamanan ini? Silakan Pak Tobing. Ya. Tetap dari pendekatan Maslow ini, jadi setelah terpenuhi kebutuhan biologis itu, maka muncul, saya mau apa ya? Menurut Maslow, yang terpikir selanjutnya adalah, kalau saya sudah punya gaji, saya sudah bisa makan, saya juga butuh aman. Kalau di perusahaan, apa yang disebut security needs ini, kebutuhan akan rasa aman? Status karyawan. Kalau istri saya atau anak saya sakit, ada asuransi kesehatan yang mengcover, gitu ya. Artinya kalau saya misalnya bekerja, saya dikontrak 1 tahun. Tahun depan, apakah ada kepastian bagi saya masih bekerja lagi? Itu. Jadi kan pertama saya nego gaji dulu. Oke, saya sepakat gaji. Oke, karena saya membutuhkan, saya kerja deh. Tapi setelah saya jalani, 1 tahun ini. 2 bulan terakhir, saya ada kepastian kan? Gitu. Kalau di dalam kehidupan kerohanian, orang datang ke gereja mencari rasa aman. Betul. Dia punya masalah di rumah. Datang ke gereja. Pas datang ke gereja, kebetulan kita sudah lama nggak datang berbakti, tumben kamu datang. Apakah itu menimbulkan rasa aman? Iya. Ya kan? Terganggu kan Pak? Iya, terganggu. Di kelas sekolah sahabat, lagi diskusi. Mungkin maksud kita baik, kita lempar pertanyaan-pertanyaan. Ada 1-2 orang kok kayaknya nggak jawab-jawab. Lalu bisa jadi kita melontarkan pernyataan yang menimbulkan rasa tidak aman. Makanya saudara-saudara, supaya bisa menjawab pertanyaan ini, belajar dari rumah. Kebetulan dia tidak belajar. Iya. Apakah menimbulkan rasa aman? Oh tidak. Mungkin saja sahabat berikutnya tidak hadir. Nggak hadir lagi. Iya, Ternyata gereja bukan tempat yang aman bagi dia. Jadi faktor keamanan ini rupanya sangat penting. Sangat juga. penting. Sangat penting. Sehingga membuat motivasi kita boleh Bangkit kembali. bangkit. Ya. Jangan sampai, dan di perusahaan juga mungkin semakin panjang kontrak pekerjaan, dia merasa akan lebih nyaman. Ya. Makanya ada pegawai yang ingin menjadi pegawai tetap, tidak mau pegawai kontrak, Betul. kalau bisa tidak di outsource atau segala semacam. Kan kalau ada demo, hapuskan outsourcing, hapuskan. Itu ini ada di level 2. Karena motivasi. Jadi ketika karyawan itu terproteksi dengan baik, maka di situ luar biasa gila-gilaan itu. Dia akan mengeluarkan segala powernya untuk apa yang menjadi kebutuhan perusahaan itu, organisasi itu. Ketika dia sudah terproteksi dengan baik, maka dia akan maksimal. Dia akan gunakan semua potensi yang ada dimiliki untuk supaya mengejar tujuan itu. Mungkin kita ke level berikutnya Pak. Ya, kita sudah pelajarin keamanan ini, apalagi Pak? Hierarki dari Maslow ini luar biasa, ya. Yang pertama tadi kebutuhan fisiologisnya harus dibutuhin. Yang kedua rasa aman. Ketiga adalah
kebutuhan untuk rasa memiliki sosial. Sosial. Iya, ini perlu dibangun ini. Karena kita juga makhluk sosial ya Pak. Makhluk sosial, ya. Kita merasa ingin ada persahabatan. Itu dia. Jadi ingin bersamaan di perusahaan itu antara pimpinan, atasan, bawahan itu ada kebersamaan. Sosial, tidak ada perbedaan. Mungkin Ini sebenarnya. Iya, mungkin Pak Tobing bisa kasih contoh-contoh Pak ini, sehingga pemirsa di rumah bisa mendapat penjelasan yang lebih lengkap. Silakan Pak. Social needs ini kalau katakan di perusahaan, begitu dia bergabung di satu komunitas di departemen tertentu, nyaman tidaknya dia di situ selanjutnya bukan lagi didasari oleh tadi yang security needs, tapi adakah temanku di sini? Ya. Ya kan? Apakah saya berada di komunitas yang tepat? Apakah saya berada di komunitas yang seide, sevisi dengan saya? Itu di social needs. Kalau di gereja, kita ingat laporan penelitian General Conference, Why People Leaving Church, gitu kan? Salah satu penyebab terbesar adalah lack of friends in the church. Ya, kurangnya teman di gereja. Kurangnya teman di gereja. Saya ingat dulu satu nasihat dari seorang pendeta yang luar biasa dikatakan, jika seseorang dalam 6 bulan pertama, dia tidak memiliki sedikitnya 6 teman, diprediksi dia akan keluar dari gereja. Akan meninggalkan gereja. Akan meninggalkan gereja. Teman, jadi himbauan bagi kita. Bagaimana kita memotivasi orang, sebenarnya nggak mahal kok memotivasi. Kita terima bersahabat dengan semua orang, terutama orang-orang baru. Mengetahui namanya. Mengetahui namanya. Di mana tinggal. Jangan sampai sudah sekian bulan, Pak siapa? Pak Anu. Pak yang baju biru. Bapak yang pakai dasi merah. Ya. Kalau kita sebut, Pak Santoso, apa kabar? Nama dia disebut secara personal itu akan merasa, wah, saya punya teman di sini, ini komunitas saya, gitu kan. Jadi keterasingan dia dari rumah itu terjawab di gereja. Itu, saya punya teman. Nah, itu. Salah satu mungkin ciri yang bagus dari gereja Masih Advent jika bertemu selamat sahabat. Luar biasa itu. Ini menunjukkan suatu sosial yang baik, sesuatu persahabatan yang baik. Dan kita pergi kemana pun, Pak, pergi ke gereja manapun dari sahabat, kita nggak kenal pun asal kita tahu Advent, selamat sahabat dari jemaat mana. Nah, itu saya kira itu perlu dipertahankan. Apa kabar? Luar biasa. Ini ya dalam hal ketika kita sudah melakukan KPA, ketika seorang itu sudah dibaptis, nah itu tadi poin itu tadi. Ya jangan supaya jangan dia menganggap datang ke gereja itu dia asing. Oleh karena apa? Kita tidak rasa sosial kita itu kurang. Dia kurang mendekati. Sehingga ini yang membuat tadi seperti dibilang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bila mana dia merasa dia tidak, di sini saya nggak kelihatannya kok asing ya. Karena apa? Pendekatan kita kurang. Itu yang menyebabkan dia keluar dari pintu belakang. Luar biasa. Saya kira ini harus perlu diterapkan sehingga perasaan sosial satu sama lain ini sehingga gereja itu boleh merasa ada keterikatan satu kekeluargaan. Mungkin kita ke berikutnya Pak, hierarki berikutnya. Apa? Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis, menarik sekali. Ada 5 ya, 3 sudah kita bahas. Dan yang keempat ini adalah kebutuhan akan harga diri. Wah, ini maknanya bisa jangan sampai salah persepsi di sini ya, harga diri ya. Kadang-kadang nah ini sangat menarik ini. Ya, kebutuhan manusia itu harga diri. Kebutuhan untuk apa? Ya untuk dihormati. Untuk dihargai. Ya dan memang itu sebenarnya perlu ya. Menghargai seseorang, ya, menghormati apalagi usianya sudah lebih tinggi dari kita. Kan memang diajarkan seperti itu, menghargai, menghormati orang tua gitu. Jadi ini penting, ya. Dan saya kira itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan. Mungkin Pak Tobing kasih gambaran lebih jelas lagi nih, contoh-contoh yang menarik. Silakan Pak. Iya, di kebutuhan level yang keempat ini menunjukkan bahwa walaupun kita orang berdosa, semua manusia ingin dihargai, Pak. Itu prinsip. Kalau kita mau memotivasi orang di level yang keempat, siapapun dia, apapun dia jabatannya, ternyata semua manusia ingin dihargai. Di perusahaan juga, apa sih yang dimaksud dihargai? Idenya. Ada recognition, ada pengakuan lah. Ya, pengakuan. Pengakuan kan tidak selalu misalnya digembar-gemborkan di media massa yang enggak atau dalam bentuk uang enggak. Tapi ya katakan kalau di perusahaan, good job. Bagus kerja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Luar biasa hasilmu. Kalau bukan kamu, wah, udah repot tim kita. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa mengangkat semangat orang semakin terpacu lagi motivasinya.
sama kayak kita di gereja. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang permasalahan berbeda-beda, motif yang berbeda-beda. Pada saat kita diberi penghargaan, misalnya apalagi kalau dia di rumah, seorang suami tidak dihargai istri misalnya, atau istri tidak dihargai suami. Ada yang menghargai di gereja. Gereja ini benar-benar tempat yang saya cari. Saya dihargai dalam bentuk seperti apa sih? Ya dikasih kesempatan lah untuk ambil bagian sesuai dengan kapasitasnya. Saya kira nggak ada masalah. Iya, menambahkan saja ya. Jadi memang perlu ya, misalnya di perusahaan lah, di organisasi, kan ada level jabatan itu ya. Mungkin ada office boy ya, ada yang departemen-departemen yang rendah mungkin. Nah, suatu kali seorang pimpinan perusahaan ini, seorang manajer ya, seorang OB, tukang cleaning service, ketika dia cleaning service itu direkturnya itu, manajer itu ketika lewat, dia yang sendiri memberikan salam. Halo, selamat pagi. Dia sendiri yang pertama negor, pimpinan. Ya, artinya apa? Dia walaupun jabatannya rendah, perlu dihargai. Luar biasa. Jangan yang dihargai ketika jabatannya tinggi, dihargai. Tapi ketika jabatan apapun di organisasi kita, yang terendah sekalipun, mari kita berikan penghargaan. Dengan tegur sapa kita, dia akan merasa, saya dihargai loh sama pimpinan. Ada rasa keinginan untuk berbakti kepada perusahaan tersebut. Luar biasa. Jadi ini silakan Pak. Ini isu yang sangat penting, Pak, masalah menghargai dan dihargai. Ada satu pengalaman saya pergi ke klien, seorang supir bercerita ke saya pada waktu mengantar ke bandara. Dia katakan begini, dia supirnya direktur utama. Suatu waktu dia diminta mengantar resepsi. Lalu dia ditelepon, kamu kesini. Kata istrinya direktur utamanya. Dia datang ke tempat resepsi. Ya Bu, nih bungkusin makanan. Dia berpikir bahwa dia bungkus makanan untuk si direktur karena keluarga mereka. Kebetulan yang berpesta ini keluarganya si direktur utama. Dia bungkus, dia bawa ke mobil. Diantar pulang direktur utama itu, pas mau pulang, Bu, bungkusannya itu, itu untuk kamu. Duh, apa dia bilang ke saya, Pak? Saya nggak akan keluar dari perusahaan ini. Dia seorang miliuner, pengusaha besar di Indonesia. Kok ingat saya supir? Ini contoh praktis, sederhana Pak, sederhana. Di gereja begitu. Jangan, kalau kita ada kasih bagian, jangan itu terus. Usahakan berputar semua. Kalaupun ada yang kurang pintar dia berdoa, kurang pintar dia nggak apa-apa, kasih. Yang penting kita sampaikan ke dia, apapun yang kamu lakukan, berdoa dulu, siapkan dulu dari rumah. Itu yang penting. Hasilnya itu kurang sempurna, itu adalah usaha dia, urusan dia dengan Tuhan. Saya kira itu penerapan di gereja. Luar biasa ini. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Mungkin yang berikutnya Pak, yang terakhir sudah kita pelajari 4, yang kelima Pak. Silakan. Baik, dalam hierarki Maslow ini ada 5 ya, tadi 4 sudah kita bahas. Nah yang kelima ini adalah puncaknya ini, aktualisasi diri. Ya, jadi perlu juga penghargaan bagi seseorang agar kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya itu diberi kesempatan. Ya, mungkin dalam kesempatan untuk melakukan proyek, ya, ada job-job yang baru, ya, mari berikan kesempatan karena memang jangan sampai dia itu hanya mengikuti instruksi saja. Jadi tidak bisa mengaktualisasikan dirinya. Mari berikan kesempatan. Dan tetap
ada evaluasi, kan begitu. Luar biasa. Iya. Nah, ini yang kelima ya Pak. Iya, yang kelima. Mungkin Pak Tobing bisa memberikan contoh-contoh sehingga pemirsa di rumah mendapatkan keterangan yang lebih jelas Pak. Silakan Pak. Baik, jadi ini bicara eksistensi diri. Oke. Sudah di level ini bicara eksistensi diri. Artinya, tolong kasih saya freedom, kebebasan untuk berkreasi, gitu ya. Untuk berkreasi, ya katakan kalau di perusahaan misalnya. Artinya tidak semua orang harus didirect, harus buat begini, harus buat begini, harus buat begini. Yang disebut aktualisasi diri, perusahaan atau atasan cukup kasih tujuan besarnya. Oke, tujuan besarnya. Lalu kita minta sebagai langkah aktualisasi dirinya itu apa yang dia akan buat. Jadi pada saat dia merencanakan apa yang dia akan buat sesuai dengan kemampuan dia, itu adalah salah satu cara menghargai eksistensi diri dia, keberadaan diri dia. Atau misalnya di gereja, ya misalnya di gereja kita nyusun program kerja, ya. Jangan semua pemimpin departemen misalnya terlalu didirect. Enggak, ini untuk departemen A buat ini ya, ini buat ini, buat ini. Kesannya kita hanya tinggal eksekutor. Yang disebut aktualisasi diri adalah bolehlah kasih kebebasan. Misalnya saya pendetanya, saya punya program yang harus dilakukan. Nggak apa-apa, program saya tetap saya minta dilakukan tanpa harus menggugurkan program yang mereka usulkan. Karena itu adalah langkah dari aktualisasi diri yang mereka sedang tunjukkan kepada kita. Karena setiap orang setelah merasa ingin dihargai, dia ingin benar-benar mengukur saya ini seberapa eksis sih di mata orang. Sepertinya harus ada kepercayaan. Trust, kuncinya memang trust. Ya. Trust. Jangan umpamanya dikasih tugas tapi diintip-intip terus. Iya. Kepala dilepas tapi ekor pegang-pegang. Ini harus ada trust memang. Nah, tapi memang bukan trust yang kebablasan. Tadi sudah disampaikan. Kita siapkan mekanisme komunikasi yang tepat. Artinya jangan kita perlakukan seperti anak-anak. Ini udah di mana? Udah di mana? Kita lihat, ada orang tertentu yang sudah cukup dewasa, kita bicara jangan terlalu detail lagi. Milestone ini atau batu kilometer ini udah di mana ini pencapaian sih udah sampai nggak? Yang ini gimana? Apa kendalanya? Apa rencanamu? Tinggal itu jangan ini kok nggak bisa. Udah kamu bikin gini enggak. Kalau orang aktualisasi diri, kita tanya apa kendala? Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu. Jadi menambahkan jangan terlalu didikte lah kan gitu ya. Artinya apa? Seseorang itu kan ingin dia punya kemampuan dia keluarkan dulu. Ya. Selain kemampuan itu juga skillnya dia ingin perlihatkan dulu. Ya kan? Kemampuan, skill, dan potensi dalam dirinya ini dia juga mau keluarkan. Kan begitu. Jadi artinya mari kita berikan kesempatan untuk dia berinovasi, ya, mengeluarkan ide-idenya, kreativitasnya itu. Siapa tahu ide-ide itu bisa bermanfaat bagi perusahaan. Luar biasa. Ini pembicaraan kita sangat menarik, pemirsa, mengenai motivasi ini. Dan kali ini kita bicara mengenai teori Maslow, mengenai hierarki kebutuhan manusia. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak. Tapi maaf, sebelum ditambahkan Pak. Iya, silakan. Supaya pemahaman kita terhadap Maslow juga tidak keliru juga karena ini teori ya. Masih ada perdebatan terhadap ini ya. Hierarki yang kaku itu cukup dikritik oleh beberapa orang, tapi jenis level itu memang kita akui itu ada. Tapi apa manfaat bagi kita di gereja? Betul. Apa manfaat bagi kita kalau di perusahaan sebagai atasan? Ini kita jadikan tools. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, misalnya dia komplain, Pak, saya gimana? Nggak ada kepastian. Kita langsung ingat, permasalahan dia ada di level 2. Gitu ya. Apa yang saya buat? Jangan tiba-tiba ngomongin, nanti kamu akan saya training. Training nggak masuk ke situ. Gitu ya. Kalau di gereja misalnya juga begitu. Pak, jangan kita tiba-tiba khotbah, wah Yesus yang penuh kasih, Yesus datang. Dia masih belum makan seminggu ini. Nah, itu jadi hanya tools saja untuk mengakses, memotret si A ini sedang ada di level mana. Sehingga treatment, perlakuan yang kita buat itu bisa tepat. Yang disebut perlakuan yang tepat itulah yang disebut perlakuan yang memotivasi. Motivational treatment, itulah yang disebut. Nah, jadi saya kira itu supaya kita juga tidak menganggap, ini hukum baku yang sudah pasti 100% kita terima semua. Selalu ada celah untuk diperdebatkan. Jadi ini apa yang kita pelajari sebagai satu tools untuk meningkatkan
bagaimana meningkatkan motivasi anggota gereja kita, pegawai di kantor kita, atau meningkatkan motivasi kita sendiri. Sehingga tujuan kita yang utama itu boleh kita kejar dan kita capai dan sesuai dengan keinginan kita. Kan kerinduan kita agar target yang kita penuhi itu bisa tercapai. Ada lagi tambahan Pak sebelum kita beri kesimpulan? Jadi memang bicara mengenai motivasi ini memang sangat global sekali ini ya. Dan apa yang mendasari itu? Ketika kita bisa termotivasi, tidak terlepas dari attitude Pak. Jadi memang yang mendasari itu adalah bagaimana sikap kita merespons stimulus yang masuk ke dalam diri kita. Nah seperti yang tadi, dalam kondisi baik atau tidak baik, waktunya mood dengan tidak mood, ya. Tapi ketika kita meyakinkan bahwa ini akan mengantarkan kita kepada tujuan yang pasti, maka kita akan kerja habis-habisan, akan maksimal seperti itu. Jadi sikap kita terhadap stimulus yang masuk itu akan menjadi respons kita. Luar biasa. Demikian pemirsa diskusi kita kali ini dalam inspirasi dan motivasi, dan kita fokus pada pembicaraan motivasi. Kami berharap bahwa pemirsa mendapatkan berkat dan mendapatkan kebaikan dari diskusi kami. Dan ASI Jakarta dengan semua trainer yang ada di ASI Jakarta, kami menyiapkan training program yang dapat membantu saudara maupun gereja saudara meningkatkan motivasi. Hubungi kami ASI Jakarta jika Anda membutuhkan. Baik, sebelum kita tutup, mari saya kira kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Situmiang. Silakan Pak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami, agar kami selalu bersuka cita, bergembira, dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan, kami termotivasi untuk pelayanan, penginjilan, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak.